Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Pada kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan bab gelombang cahaya. Dan pada pertemuan pertama ini subbab yang akan kita bahas adalah pembiasan cahaya pada prisma. Ya, baiklah kita menuju ke pembiasan cahaya pada prisma. Oke, kita masuk pembiasan cahaya pada prisma. Ini prisma, ini ada prisma, yaitu prisma optik, yaitu prisma yang tembus cahaya. Prisma itu adalah suatu bidang yang dibatasi oleh dua bidang datar dan membentuk sudut puncak satu dengan yang lain, ya, yang dalam hal ini disebut beta. Ini ada dua bidang datar yang membatasinya, yaitu 1 dan 2. Sinar datang masuk pada bidang datar yang pertama, ya. Sudut masuk ini, sinar masuk berarti ini sudut datang, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sinar datang dan garis normal, ini garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang prisma, ya. Ini terus belok, terus keluar, belok lagi, juga ada garis normal yang kedua, bidang yang kedua ini. Garis yang tegak lurus sama bidang, ya, itu disebut garis normal, ya. Sinar datang dari medium udara renggang masuk ke medium prisma yang lebih rapat ini, ya. Maka sinar itu merapat, ya. Sinar dari renggang ke rapat, merapat. Seharusnya sinar itu ini, tapi dia lewat sini, berarti mendekati garis normal atau sebut saja merapat, ya. Kalau berikutnya sinar dari rapat menuju medium udara lebih renggang, maka sinar itu yang harusnya lurus ke sana, dia menjadi menjadi merenggang, ya. Merenggang menjauhi garis normal, ya. Sinar masuk dari renggang ke rapat, merapat. Sinar datang dari rapat ke renggang, merenggang. Gitu, ya. Gampang, seperti anak kecil, ya. Nah, sekarang di samping ada sudut bias, ada sudut datang, ada sudut bias, ini ada sudut pembelokan arah, sudut deviasi. Sinar itu seharusnya lurus ke sana, tapi dibelokkan ke sini, ya. Sudut pembelokan ini, ya. Sinar itu seharusnya ke sana terus, dibelokkan akhirnya ke sini. Ini ada pembelokan. Pembelokan 1 oleh bidang pertama, pembelokan 2 oleh bidang kedua. Sudut pembelokan 1, deviasi 1 ditambah deviasi 2 itu sama dengan deviasi total. Ini, ya. Tuh. Terus kita lihat dari sini, maka sinar garis normal pertama ini yang terjadi adalah ada sudut bias yang pertama, dan ini untuk sudut datang yang kedua. Ini datang yang pertama, ini datang yang kedua. Dia ingin keluar, ya. Ini sudut bias yang terakhir, gitu, ya. Oke, sinar datang dari medium udara NU dengan sudut datang I. Nah, ini, ya. Sinar masuk medium prisma NP dengan sudut bias R1. Ini sudut biasnya, ya. Terus berikutnya nanti sinar mau keluar, kalau mau keluar ke udara sini, ini sudut datangnya.
sudut datang yang kedua, dan ini sudut bias yang terakhir, gitu ya. Lanjut. Berdasarkan eksperimen prisma optik diperoleh grafik hubungan antara sudut masuk prisma ya, I sudut masuk prisma itu sudut datang itu ya, dengan sudut deviasi D sebagai berikut ya. Ini kita lihat D deviasi pembelokan arah ini, dan ini sudut datang. Kita coba kita lihat hasil percobaan ini ya. Kalau sudutnya itu diperbesar, sudut datangnya diperbesar terus, diperbesar terus, diperbesar terus, diperbesar terus. Bagaimana dengan D? Kalau I sementara di sini sudut pembelokan arah itu sekian ini ya. Kalau ini dibesarkan lagi, maka sudut pembelokan itu mengecil. Ya, kalau ini dibesarkan lagi, maka sudutnya paling kecil ini ya. Kalau ini diperbesar lagi sudut datangnya, maka ternyata kembali sudut deviasinya membesar. Diperbesar lagi, sudut deviasi membesar ya. Jadi ada titik balik di sini ya, yaitu deviasi sedang minimum. Saat terjadi deviasi minimum, maka sudut datangnya itu sama dengan sudut bias yang terakhir ya. Sudut datangnya itu sama dengan sudut bias yang terakhir. Kita lihat, sudut datangnya itu sama dengan sudut biasnya ini kalau terjadi deviasi paling kecil. Ini bisa dirubah-rubah ya. Saat ini nilainya kecil, ini besar. Kalau ini tambahi besar, ini mengecil. Tambahi besar lagi, ini paling kecil yang disebut minimum itu ya. Diperbesar lagi, ini membesar lagi. Besar lagi, membesar lagi, itu ya. Terjadinya seperti itu dari hasil praktek. Maka titik yang di sini itu disebut deviasi minimum. Dari hasil eksperimen, pada saat sudut deviasinya minimum, saat itu pula besarnya sudut masuk I sama dengan sudut keluar prisma R, sehingga diperoleh persamaan DM sebagai berikut. Oke. Jadi di sini DM, kalau ini DM ya, DM seperti di bawah ini ya. Dari hasil eksperimen, pada saat terjadi sudut deviasi minimum, saat itu pula besarnya sudut masuk I sama dengan sudut keluar prisma R, sehingga diperoleh persamaan DM sebagai berikut. Dari hasil eksperimen pada saat terjadi sudut deviasi minimum DM, saat itu pula sudut masuk I sama dengan sudut keluar R ya. Jadi aslinya rumus DM itu adalah sudut datang ditambah sudut bias yang terakhir dikurangi beta. Ini rumusnya ya. Tapi khusus untuk DM, maka ini boleh diganti I, karena I sama dengan R ya. Maka ini I, ini juga I, maka 2I min beta. Ini rumusnya DM. Tapi rumus deviasi umum ya ini I sudut masuk ditambah sudut keluar dikurangi beta, gitu ya. Untuk deviasi minimum itu 2I min beta. Tuh ya. Oke. Lanjut. Kemudian
kita masuk ke bentuk lain sudut deviasi minimum ya. Rumusnya tadi deviasi minimum sama dengan 2i min beta. Bagaimana rumus bentuk lainnya? Bentuk lain persamaan sudut deviasi minimum dengan menggunakan hukum Snellius sebagai berikut ya. Lihat gambar di depan tadi ya. Pada permukaan pertama bidang prisma, sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias yang dituju, berarti N P prisma N prisma dibagi indeks bias yang ditinggalkan, yaitu U ya. Kalau kita lihat sedikit ke depan ya. Nah ini sin sudut I dibagi sin sudut R1 sama dengan indeks bias yang dituju dibagi indeks bias yang ditinggalkan. Nanti kalau ingin keluar ke sana berarti sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan yang dituju dibagi yang ditinggalkan, gitu ya. Jadi ini kalau dari udara ke prisma berarti menuju ke prisma ya. Kalau dari prisma ke udara berarti menuju udara, gitu ya. Kembali lagi. Oke, sini ya. Maka sin I NP dibagi NU ya. NP dibagi NU. Nah, khusus untuk sin I berarti sin I sama dengan NP dibagi NU kalikan sin R1 ya. Ini permukaan pertama. Untuk berikutnya pada permukaan kedua bidang prisma ya, sin I1 sin sudut datang dibagi sin sudut biasnya itu R sama dengan yang dituju udara, yang ditinggalkan prisma ya. Maka kalau kita ingin mencari sin R itu sama dengan NP dibagi NU dikalikan sin R, gitu ya. Nah, sudah ada dua persamaan. Persamaan 1, 2 dijumlahkan. Berarti ini sin I ditambah sin R sama dengan yang sebelah sini tambah sebelah sini ya. Kebetulan ini sama lah ya. Ini sama dengan ini. Berarti sin I ditambah sin R sama dengan indeks bias prisma NP dibagi NU sin I ditambah sin R1 ditambah sin I1, gitu ya. Oke, jadi maksudnya ini ditambah ini, gitu ya. Yang sama dikeluarkan, gitu ya. Oke. Berikutnya berarti ini sama saja dengan sin alfa ditambah sin beta. 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih ya. Sama dengan itu. Ini juga begitu. Sin alfa ditambah sin beta ya. Berarti 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Oke, kita lihat berikutnya. Ini 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Jadi sudutnya pertama dijumlah, berikutnya baru diselisihkan. Ini juga sama, jumlah dulu, selisihkan ya. Kebetulan ini duanya bisa disederhanakan ini ya. 2 ini bisa disederhanakan. Tuh. Maka ini belum disederhanakan ya. Masih asli. 2 sin setengah jumlah beta ditambah deviasi beta ini tambah ini kan
beta ditambah deviasi cos setengah I min R. I min R tetap aja karena nggak ada apa sama dengannya ya. Jadi ini sama dengan 2NP per NU udara 1 sama dengan setengah ini I1 ditambah R1 ditambah I1 itu beta ya, beta. Jadi kalau kita lihat pada gambarnya ya, ini I1 tambah R1 itu sama dengan beta ya. Nih. Oke. Ya. Kita lihat sekarang kembali lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita sampai ke cos setengah R1 min I1 itu gak ada sama dengannya, dibiarkan saja. Berarti ini langsung ya, duanya tadi hilang, duanya dengan ini hilang, maka tinggallah sin setengah beta ditambah deviasi tutup kurung sama dengan NP kali sin setengah beta. Nah, cos setengah R1 min I1. Lalu di bawah ini cos setengah 1 min I dikurangi R. Nah, pada saat karena kita ingin deviasinya itu minimum, kalau minimum maka I sama dengan R. Ya, tadi sudah dibahas. I sudut masuk sama dengan sudut keluar itu kalau terjadi deviasi minimum. Kalau dikurangi sama dikurangi berarti 0 ya, sama saja ini cos 0. Cos 0 itu 1. Nah, R1 juga sama dengan I1. Ini juga cos 0 ya. Cos 0 adalah 1. 1 dibagi 1 ya 1 ya. Maka diperoleh di sini saat terjadi deviasi minimum nih ya, maka 1 dibagi 1 itu 1. Maka rumus tampilan lain deviasi minimum itu boleh menggunakan persamaan ini, itu persamaan ini diganti angka 1. Berarti sin setengah beta plus deviasi minimum itu sama dengan N prisma sin setengah beta. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjutannya. Bila beta nilainya kecil, misalnya beta sudut puncak prisma itu lebih kecil atau sama dengan 15 derajat, maka dapat menggunakan rumus pendekatan ya. dm sama dengan N prisma dibagi N udara min 1 kali beta ya. NP indeks bias prisma, NU ini seharusnya huruf kecil ini ya, NU indeks bias medium udara gitu ya. Oke, langsung masuk contoh 1. Sinar datang pada prisma dengan sudut datang 30 derajat. Oh, ini biasa, nggak boleh menggunakan rumus ini ya, karena beta atau sudut puncaknya 30 derajat. Indeks bias prisma 1,5 dan sudut pembias prisma itu 60 derajat. Oh ini ya, 60 derajat ini sudutnya, bukan 15 derajat tapi 60 derajat. Berapakah besar deviasi yang terjadi ya? Ini berarti kebetulan deviasi ini tidak minimum ya. Jawabnya sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias prisma dibagi indeks bias udara.
Maka sin R1 sama dengan sin 30 ini perkalian, berarti ini sin I berarti ini sin 30 itu sin 30 itu setengah, ya, setengah, berarti setengah dibagi 1,5, maka isinya ini 0,333, ya tuh. Maka inverse-nya ini 19,47 derajat, ya, 19,47 derajat. Lanjut nih, sin I1 per sin R, ya, ini di bidang kedua, ya, sama dengan yang dituju udara dibagi prisma, ya. Maka I1 sama dengan beta min R1, ya. Itu. Maka I1 sama dengan 60 min 19,47, maka diperoleh I1 itu ada 40,53, ya. Terus kita lihat di sini sin R sudut datang sama dengan 1,5 sin 40,53 tadi, ya, yang dari sini itu. Dan diperoleh ini 0,975. Maka R-nya ada 77,16. R-nya itu ada 77,16. Ini 77,16. Maka rumus deviasi yang kita kenal yang tidak minimum, sudut masuk ditambah sudut keluar dikurangi sudut puncak, ya. Maka hasilnya adalah 30 ditambah 77,16 dikurangi 60 sama dengan 47,16. Oke, itu contoh yang pertama, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kedua, ya, prisma memiliki indeks bias 1,5 dan sudut pembiasnya 60 derajat. Jadi betanya ini, ya, sudut pembias itu beta. Berapakah sudut deviasi minimum, ya? Ini beta kecil nggak boleh pakai rumus yang pendekatan tadi, ya. Berapakah sudut deviasi minimum yang dapat terjadi pada prisma tersebut? Harus menggunakan rumusan yang baru kita temukan itu, ya. Sin setengah deviasi minimum ditambah beta sama dengan N prisma sin setengah beta, ya. Ini sama dengan 1,5 kali sin 30, ini 30, ya. Betanya itu 60 tapi ada setengah jadi tinggal 30. Ini di sini 1,5 kali setengah, nanti ini hasil setengah itu ada 0,75. Dari rumusan ini setengah, jadi ini, ya, setengah dm plus beta itu sama dengan 48,59, ya, 48,59, ya. Berarti dm sama dengan 97,18 dikurangi beta atau 97,18 dikurangi 60, hasilnya ada 37,18.
Jadi sudah ditemukan untuk DM walaupun dengan beta yang tidak kecil ini ya. Jadi menggunakan deviasi minimum dengan rumus lain ya. Tuh. Oke, lanjut. 3 ya, sudut pembias prisma itu betanya itu ya 45, indeks biasnya 1,5. Agar terjadi sudut deviasi minimum, berapakah sudut datangnya ya. Oke, penyelesaian sin setengah dm. Dm ini karena diminta begitu ya. Dm plus beta sama dengan n prisma kalikan sin setengah beta. Sedangkan dm ya, kita lihat dm sama dengan 2i min beta. Tadi 2i min beta. Berarti i sama dengan setengah dm plus beta ya. Jadi i maka i beta pindah, 2-nya pindah juga. Jadi i sama dengan setengah dm plus beta ya. Tuh. Maka sin 1 dan 2 ya. Sin i ya. Sin i sama dengan 1,5 kalikan sin setengah kali 45 ya. Ini jadi i itu ada ini, berarti ini adalah i ini ya, setengah deviasi minimum ditambah beta, ini i. Jadi sin setengah ini adalah i, sekian ini adalah i ya. Nah ini kosong ini isinya adalah 1,5. Sin setengah sudutnya 45 ya. Sin i sama dengan 1,5 sin 22 ini 45 22,5 ya. Maka sin 0,57, maka i nya inverse-nya adalah 35,03 itu ya. Oke, kita lihat sekarang nomor berikutnya untuk mendukung ilmu yang sudah kita miliki. Oke, nomor 4, sebuah prisma dilewati sinar dengan sudut datang 40 derajat ya, dan mengalami sudut deviasi minimum. Bila sudut pembias prisma, sudutnya ya, sudut pembiasnya, sudut betanya nih 50 derajat, berapakah sudut deviasi minimumnya ya. Jadi rumus yang kita gunakan, deviasi minimum sama dengan 2i min beta ya. Itu 2 kali 40 min 50 ya. Sudut dm nya itu 30 derajat. Dan yang terakhir 5, sudut pembias prisma 15 derajat. Nah ini menggunakan rumus yang sederhana itu ya. Sinar datang pada prisma dengan sudut datang 30 derajat. Bila indeks bias prisma 1,5, berapakah sudut deviasi yang terjadi? Nah, kita lihat penjelasannya. dm deviasi minimum sama dengan NP dikurangi 1 kali beta. NP nya 1,5 dikurangi 1 kali 15, maka dm nya ada 7,5 derajat begitu.
Demikian, semoga tambah semangat, ilmu yang kita miliki semakin banyak ya. Semoga cita-cita kita tercapai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.